Assalamualaikum kakak-kakak level 4 yang soleh dan salihah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Belinda dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelumnya kita tebak-tebakan dulu yuk Kak. Oke, teks-teks apa yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, teks apa Kak? Ya betul, teks non-fiksi. Tapi hari ini kita tidak belajar tentang teks non-fiksi ya. Hari ini kita belajar tentang teks fiksi. Ayo, ada yang tahu artinya teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi, dengan kata lain bukan berdasarkan kenyataan. Contohnya kisah antara kelinci dan kura-kura, kisah timun mas, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat adalah pesan dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan isi teks. Di dalam suatu cerita terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada tokoh yang berwatak positif, misalnya penyayang, rendah hati, suka menolong. Yang kedua, tokoh dengan watak negatif. Contohnya sombong, kikir, dan pembohong. Harapan adanya watak dalam teks fiksi adalah bila wataknya positif, diharapkan pembaca dapat meniru watak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bila karakternya negatif, diharapkan pembaca menghindari dan tidak meniru watak tersebut. Cara memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi. Yang pertama, bacalah cerita tersebut dengan seksama. Yang kedua, pahami karakter dan watak setiap tokoh. Watak tokoh dapat diketahui melalui penjelasan pengarang cerita atau yang tertera dalam cerita, penjelasan tokoh lain, dan konflik atau permasalahan yang terjadi di dalam teks. Berikut contoh teks fiksi. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Nah, dari cerita fiksi di atas, tokoh dalam cerita tersebut adalah rubah dan ayam. Kemudian untuk wataknya dari cerita tersebut, rubah memiliki watak negatif atau tidak baik karena mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Nah, amanat dari cerita fiksi di atas adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan menonton videonya sampai akhir. Akhir kata, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.